kalau cuma 3 bulan kalau nggak dikontrak permanen saya nggak mau. Saya bilang Pak Sekjen gitu. Kalau bisa ya enggak lah. Mungkin di sini juga mungkin beda kali ya. Iya. Cuma dilihat dulu selama 3 bulan. Halo sahabat Bicara Bola, kembali lagi bersama saya Alfonsius Kelvan di podcast Bicara Bola. Saat ini hadir bersama saya seorang bek tangguh timnas bernama Bang Nur Alim alias Bang Jabrik. Selamat datang Bang. Selamat. Apa Terima kabar, kasih Alfon. Baik Alfon. Senang sekali nih berjumpa Abang nih di sini nih. Banyak pasti yang bisa saya serap, pengalaman-pengalaman Abang, motivasi-motivasi Abang ya kan. Ya. Oke Bang, boleh nggak nih Bang diceritakan secara singkat kenapa waktu itu saya pernah dengar Abang menolak dikontrak salah satu klub dari Jepang. Wah. Itu padahal luar biasa tuh Bang. Ceritanya prosesannya panjang Alfon. Ya, waktu itu memang terjadi kerusuhan ya. Harusnya kan kita ada istilahnya kan home away. Oke, ya kan? Bang. Piala Champion waktu itu memang Persija itu kan juara di Liga Indonesia waktu itu. Jadi pas ada kejadian itu pas banget kita melawan Kashima Antlers nih, Liga Jepangnya. Jadi mungkin terlalu berlebihan lah informasi dari media-media, entah dari televisi atau apanya, bahwa nggak aman lah pas kejadian kerusuhan itu. Jadi ada inisiatif dari tim Kashima Antlers itu sudah main di Jepang aja gitu. Biaya apa semuanya main Ditanggung. sistem away ditanggung. Oke. Waktu itu juga kondisinya Persija kan lagi juara kan, lagi sedang buang-buangin uang tuh kan gitu. Jadi dilema Bang ya. Iya, jadi dilema lah. Enggak ke situ sih. Oke. Cuma karena situasinya aja yang enggak memungkinkan di situ Alfon. Jadi kita bermainlah di sana gitu. Itu pun juga kita dari kerangka pemain-pemain inti itu sudah ada, kita istilahnya ada pengikatan yang namanya prakontrak di situ Alfon. Jadi ya termasuk diantaranya Abang kan gitu. Jadi ada beberapa pemain yang dipertahankan atau apa, semuanya ada yang enggak. Nah diantaranya Abang sudah prakontrak di situ. Oke lah kita terbang nih karena melawan Kashima Antlers kan, karena home away lah, tapi main di situ. Di situ kita mewakili juara dari Liga Indonesia, main di situ. Kebetulan memang saya lagi performanya bagus di situ Alfon. Pas banget kita main juga di situ juga kita ngeliat kemegahannya lah lapangan Ibaraki ya. Waktu itu kan dipakai untuk 2002 ya Piala Dunia ya. Tuh. Di situ bagus sekali. Jadi kita menikmati banget permainan pas melawan Kashima Antlers. Mungkin di situ ada tertariklah pelatih atau dari pihak pengurus-pengurus Kashima Antlers itu. Ya, mereka komunikasinya kemana nih? Mungkin ke manajer atau ke perwakilan dari PSSI. Siapa yang hadir? Sekjen waktu itu Pak Trigustoro. Oh Pak Trigustoro. Pak Trigustoro waktu itu sekjennya Pak PSSI waktu zamannya Pak Agung Gumelar kan. Iya. Saya dipanggil sama beliau ya, habis selesai kita bertanding atau apanya, ada sempat bahasanya seperti ini ke saya, Brik, lu mau nggak main di Liga Jepang? Ya seneng lah kan kita. Mau lah, gitu. siapa yang nggak mau ya kan. Ya jadi Kashima Antlers itu tertarik gitu. Tapi 3 bulan di tes gitu, trial lah atau apanya gitu. Kaget saya juga, waduh. Kalau cuma 3 bulan, kalau nggak dikontrak permanen saya nggak mau. Saya bilang Pak Sekjen gitu. Kalau bisa ya enggak lah. Mungkin di sini juga mungkin beda kali ya. Cuma dilihat dulu selama 3 bulan. Nah, di situ kan kita juga kompetisi liga juga kan mau mulai lagi nih Alfon. Gitu loh. Jadi saya juga sudah ada ikatan prakontrak gitu ya kan. Sudah sama ikatan diperpanjang sama Persija. Akhirnya saya mikir-mikir gitu loh. Nah, saya bilang sama Pak Sekjen perwakilan dari PSSI, saya bilang Pak Tri, saya nggak bisa kalau cuma dikontrak di trial 3 bulan. Kalau bisa langsung kontrak. Kan mereka sudah tahu kualitas saya. Kan seperti itu ya Alfon ya. Sebenarnya saya juga ngebet, mudah-mudahan aja jadi gitu kan. Tapi ya waktu berkata lain juga kan. Ternyata dia maunya seperti itu.
Akhirnya saya teken kontrak lah. Setelah saya pulang, saya teken kontrak sama Persija lagi setahun lagi tuh di situ saya. Di 2002 saya menaikkan kontrak lagi selama 1 tahun. Gitu. Oke. Kemudian nih Bang, cukup menarik tadi cerita Abang ya. Iya. Berapa tahun nih Abang membela skuad timnas Indonesia sepanjang karir Abang nih, dan prestasi apa aja nih yang sudah Abang berikan untuk Indonesia? Ya mungkin gini ya Alfon ya, mungkin karena juga terlalu lama ya. Saya nggak sampai memikirkan berapa lama atau apanya ya. Semenjak saya dari Suratin lah Abang tuh di timnas dalam tingkat junior, tapi juga itu udah levelnya udah 19 tahun gitu ya kan. Berarti sudah junior. Abang itu di timnas itu dari 19, 21, 23 sampai senior itu. Kalau dipikir-pikir Abang juga sampai kurang lebih hampir 13 14 tahun lebih lah, hampir 15-an lah. 15 tahun ya. Iya. Yang lain-lain istirahat, Abang timnas habis selesai klub kan kayak gitu. Tapi dalam waktu rentang karir itu 15 itu pelatih timnasnya itu aja atau ganti-ganti? Ganti-ganti lah. Jadi setiap ada event, ada tuh yang sifatnya itu agenda FIFA itu pasti kan itu juga ada pergantian dari dari PSSI kan gitu untuk buat menangani tim nasional. Jadi banyak sekali ya Bang. Waktu itu kan ada pelatih lokal juga, tapi yang pelatih yang kualitas kan waktu itu. Kalau Bang RD kan waktu itu Bang Rahmat Darmawan, Coach Wido tuh mereka kan masih juga jadi pemain kan waktu itu. Masih juga jadi asisten kan gitu. Masih istilahnya masih pelatih-pelatih yang senior lah yang masih bisa diinin gitu. Termasuk Benny Dolo, Danur Windo, almarhum Teguh Pak ini kan. Itu banyak sekali di situ. Jadi selama saya meniti karir di tim nasional mungkin ya nggak seperti sekarang lah kan. Sekarang kan sudah mau mendekati Piala Dunia ya kan. Tinggal selangkah lagi lah untuk masuk. Kalau kita cuma si Piala Dunianya aja gitu loh Alfon. Tapi kan pemain timnas sekarang kan belum tentu tuh bisa bertahan sampai 15 tahun seperti Abang kan. Ya alam yang menyeleksi kan begitu. Kalau saya kan istilahnya mungkin mereka juga sekarang kan sudah zamannya kan canggih, sudah ada medsos, sudah mereka juga sudah mengeluarkan handphone atau apa. Kalau kita kan dulu jarang lah yang punya handphone, paling yang tertentu aja. Situ loh. Ya saya alhamdulillah lah dari semenjak saya masuk di tim nasional, saya juga sudah memberikan yang terbaik walaupun hasilnya belum maksimal, belum juara lah, walaupun masih tingkat juara kedua gitu kayak SEA Games, Piala Dunia sudah ini kan, Piala Asia semua. Itu yang sudah saya dapatkan dari bela tim nasional. Luar biasa banget Abang. Oke Bang, waktu di timnas nih kan Abang bermain sebagai back tengah ya. Iya. Abang pernah duet bareng siapa aja waktu itu Bang? Dan siapa nih back tengah yang paling cocok untuk jadi tandemnya Abang? Ya waktu itu kita ini pas waktu saya jadi pemain intinya aja ya. Waktu itu saya main cadang kan masih hormat saya sama senior saya kan. Di situ ada Coach Sudirman, di situ juga ada Coach Robi Darwis. Pokoknya yang adalah yang senior saya lah yang waktu itu memang mereka masih stabil ya, konsisten. Mungkin kalau kesini-sininya karena faktor usia akhirnya yang menempatkan junior lah. Ada kesempatan saya main di situ. Gitu. Jadi waktu masih ada senior saya masih pemain cadangan, dan sekarang yang tandem selama saya jadi pemain nasional itu di sini juga banyak loh Alpon. Ada Eko Pujianto, ada Jet Donala Ala di situ kan. Di situ ada Bejo Sigantoro, Aples Tecuari, saya. Nah, terus kesini-sininya itu ada Warsidi masuk, terus ada siapa lagi tuh Ari Sindarto atau apanya. Dan yang lebih dominan untuk buat pemain di timnas duetnya saya itu tetap Swangi, Aples Gideon Tecuari. Swangi. Papua dia. Iya, itu duet saya itu. Di samping saya ada Bejo, ada Eko Pujianto. Tapi saya yang lebih sering berduet di tim nasional itu Aples sama saya. Oke Bang. Kemudian Bang, di timnas Indonesia saat ini kan kekuatan back tengahnya sendiri itu ada pada trio Justin Hapner, Jai Ides, Rizky Ridho. Nah, herannya itu
kalau tidak ada trio ini di lini belakang timnas sendiri itu bisa jadi lemah. Iya. Nah, menurut pendapat Abang nih seperti apa Bang tentang hal ini? Ya itu gini ya, itu berbalik lagi. Nah ketika saya berduet, kita ada trio di belakang, saya Sugiantoro sama Aples ataupun Eko Fujianto, itu memang harus kita ketemu chemistry. Chemistry-nya, terus juga kita satu sama lain ini kita paham gitu loh, Alpes. Kalau saya kan sama Aples, sama Bejo Sugiantoro, satu sama lain tahu ya kan, kekurangannya Aples ada, saya yang backup mengcover dia, ada kekurangan saya juga Aples bisa mengcover saya. Itu selalu harus kita komunikasi kompak sehati lah gitu loh. Kamu tahu nggak semacam kayak biola itu? Jadi kalau ke sana kita ikut, ke sana itu apa itu, jadi kita ada kompak banget di situ. Nah, yang saya lihat sekarang juga harus macam kayak Higner ya kan, Ijes atau Rizky Ridho ya kan, Habner ya. Terus di situ juga Ilger, ya itu mungkin mereka juga harus padu gitu loh. Ya, jadi satu sama lain juga saling mengisi gitu loh. Tapi dengan adanya Matt Hilgers juga tuh kayaknya belum jadi jaminan juga Bang ya. Buktinya belum lah. Kemarin kan kalah sama Australia 5-1 ya. Ya itu berarti kan belum menjamin bahwa mereka walaupun bermain di grade A, di kasta yang bagus atau apa, tapi kalau untuk membentuk suatu tim, istilahnya membela tim nasional itu beda seperti kayak di klub. Kalau di klub kan itu kan mereka ada matchnya atau apanya. Tapi kan kalau di timnas ini kan paling spare waktunya ada berapa. Mereka cuma kondisi atau apanya. Seharusnya kan perbedaannya kayak Habner, Igner, mereka kan bermainnya kan di liga luar. Tapi kalau Rizky Ridho terus masih bisa ini kan, masih bisa tahu lah sering ketemu seperti apa kan gitu. Mereka kan ketemunya pas waktu timnas bermain aja kan kayak gitu. Disitulah kita mungkin harus ditambah lagi mereka satu sama lain, kelebihan dan kekurangannya mereka harus tahu semuanya kayak begitu. Baik Bang. Kemudian Bang, untuk kualitasnya trio ini sendiri itu bagaimana masing-masing Bang, dari si Ridho, Ides, Abner, menurut Abang aja nih? Kalau trio yang sekarang, saya membuat persamaan nih waktu saya di timnas. Menarik ya kan? Saya anggaplah Habner ini sama seperti Aples. Dia mempunyai karakter keras dan pantang menyerah atau apanya. Berani lah ya. Berani ya kan. Hantam nih. Hantam gitu. Harus bisa mengontrol diri juga Opan kan gitu. Nah, kalau Ijes itu sama seperti kayak Sugiantoro. Ya kan. Tenang dia. Leader, bisa tenang, bisa memutus serangan lawan, pemain striker juga bisa diinin atau apanya, bisa membaca permainan dan bisa membalan pemain-pemain belakang. Nah, kalau Rizky Ridho ini kalau saya nilai itu sama seperti Nur Alim. Ya kan, main taktis atau apanya, tapi satu kurang nakal. Kan gitu. Mungkin ini nanti makin lama dia semakin belajar atau apanya ya. Walaupun masuk di timnas, tapi kalau pengalaman kurang atau apanya masih terus ditambah kan begitu. Nah ini mesti banyak lagi. Saya juga waktu pertandingan timnas, waktu pra Piala Dunia ini, saya selalu menonton, mengamati atau apanya ya. Apalagi sekarang Rizky Ridho ini ada di tim saya waktu saya di Persija juga. Jadi saya kadang-kadang mau menilai pemain-pemain belakang, kadang-kadang suka hati yang bermain gitu loh. Kata, wah ini cocok bener atau apanya. Nah, feeling itu juga feeling juga, berarti ini bagus kan gitu. Nah Rizky Ridho itu hampir seperti mirip-mirip saya, tapi masih perlu dipoles lagi lah atau apanya. Kayak begitu. Thank you Bang. Kemudian boleh tahu nggak nih Bang, ada nggak pemain idola timnas saat ini yang benar-benar menjadi idolanya Abang? Ya, jadi selama beberapa kali saya melihat ya pertandingan timnas, walaupun saya di posisinya defense, ya kan, di nomor 3 atau nomor 4, berarti kan masuk itu kan di Ijes atau di Habner ataupun di Rizky Ridho. Tapi saya lebih favorit saya nih, ya kan, baru kali ini nih saya nih ngefan harusnya dari pemain belakang gitu ya. Tapi sekarang saya lihat di sini adalah Palu Pessi. Iya, Palu Pessi yang nomor 6, gelandang defense ya kan. Tapi kan ada defense-nya juga kan gitu.
Tapi saya lihat dia serangan-serangan lawan yang ada di tengah itu sebagai pemutus dia kan, penghubung juga antara pemain belakang dan pemain striker atau apanya. Kemarin saya lihat juga konsisten sekali ya kan. Kan kalau pemain belakang kan bisa dirubah atau di rolling kan atau apa. Tapi pas waktu dia main melawan Bahrain ya, terus lawan Cina atau apanya, Palu Pesi juga mainnya ini banget kualitas gitu. Soalnya kalau pemain tengah kropos ya kan atau gampang dilewati, hancur pemain belakang juga gitu. Berarti bisa dibilang kuncinya nih di pemain tengah Di juga pemain ya. Saya makanya di timnas pemain gelandang yang saya idolain itu Bima Sakti. Nah sama Bima Sakti sama Palu Pesi posisinya sama itu. Karena apa? Itu yang bisa membuatkan tenang pemain belakang sama penjaga gawang. Betul nggak? Disiplinnya bagus. Iya benar sih Bang. Saya juga biasa bilang ke anak-anak sih. Biar main bolanya enak ya tengahnya tuh harus kuat. Harus kuat. Kadang-kadang saya ngelatih di akademi juga kadang-kadang saya bilang kayak begitu. Iya. Makanya kita harus punya pemain-pemain yang mempunyai transisi bertahannya bagus, transisi menyerangnya juga bagus juga. Gitu. Siap Bang. Bang kita ngopi dulu Bang ya. Siap. Nah, kopi kita ini Bang disponsori oleh Kopi Uang Mas dari Surabaya. Rasanya mantep Pol Bang. Mantep. Silakan Bang. Oke. Mantap ya Bang ya. Keren. Ada lagi nggak? Nanti dipesenin Bang. Nah podcast kita juga ini Bang disponsori oleh dari Decaf. Oh Decaf ya. Diore ya. Ini macam apa? Pembersih muka ya. Siap bener Bang. Sama ini ada deodorannya juga. Dan juga kita disponsori oleh Aku Viva Bang. Aku Viva ya. Seger airnya Bang. Benar. Hausnya hilang. Hanya 2 botol. Baik. Oke. Abang lebih suka di timnas waktu dilatih STY atau Patrick Kluivert? Gini, kalau saya belum mengalami ya, tapi secara nggak langsung saya melihat permainan setelah dilatih sama Sintayong, setelah dilatih sama Patrick Kluivert. Ya. Sekarang posisinya saya sebagai pengamat dan penganalisa aja. Walaupun banyak kekurangannya analisa saya. Sintayong mungkin dia pasti identik yang namanya karakter ras kuning itu apalagi dari Korea pasti dia latihan fisik. Betul. Ya kan? Nah, kalau untuk pola atau apanya kita tahulah seperti apa sih pertandingan waktu dipegang sama Sintayong ya kan, permainannya seperti apa. Dia enggak ada capeknya atau apanya. Itu yang saya nilai ya, ada kelebihannya berarti dia di kondisi fisik atau apanya. Tapi kalau lihat dari permainan agak kurang ya kan. Dia itu improvisasi dari pemain-pemain itu sendiri gitu loh. Ya. Tapi kalau pas sekarang dipegang sama Patrick Kluivert atau apa, kalau saya lihat dari satu sisi juga, pola taktikal semuanya, strateginya semuanya itu sudah kelihatan, ya kan? Ataukah bermain di flank kah atau apa yang selalu dimaksimalkan, kan gitu. Nah di sini juga ada pemain gelandang, kan bisa pala pilih nih. Apalagi pemain naturalisasi, mana yang kondisinya yang kurang fit, yang kena kartu atau apanya, bisa ada yang mengcover pemain-pemain yang lain. Di sini banyak sekali variasi serangan yang setelah dilatih sama Patrick Kluivert. Nggak menutup kemungkinan juga ada latihan fisik lah atau apanya, kan seperti itu. Itu yang saya lihat selama ini gitu loh. Apalagi sekarang ada penambahan pemain kan. Yang saya dengar ini kan ada pemain-pemain dari Belanda juga. Ada yang baru juga mau masuk. Iya, karena apa? Karena Ole kan lagi sedang cedera. Betul. Kan gitu. Gitu loh. Oke, kalau dari sisi nih, Abang sebagai pemain contohnya kan. Iya. Abang ibaratnya masih jadi pemain nih. Abang lebih memilih dilatih oleh STY kah atau Patrick Kluivert? Ya, semuanya bagus ya. Tapi harus ada salah satu pilihan yang terbaik. Betul enggak? Bener. Ya kan? Jadi saya ya mungkin kita berterima kasih lah sama Sintayong, banyak sekali media atau apanya. Setuju. Ya orang yang taunya Sintayong itu bagus atau apanya. Memang bagus gitu ya kan. Tapi di perjalanan waktu Sintayong sama Patrick itu jarak untuk buat memimpin pemain tim nasional itu beda. Sintayong itu sudah 5 tahun.
harusnya biasanya Iya. nih ya, Siap. Alfon, waktu saya di timnas juga itu paling lama itu setahun atau 2 tahun pelatih timnas itu diganti. Oh. Tapi ini kan sampai Sintayong sampai 5 5 tahun tahun, perkembangan iya, atau iya, apanya. Dan juga kita enggak tahu lah kenapa Sintayong diganti. Iya. Saya enggak tahu itu urusan orang federasi atau Siap. apanya, yang jelas saya dilihat dari permainan atau apanya. Saya lebih memilih Patrick Kluivert. Oke. Fisik itu bisa dibuat. Oke. Ya kan, tapi strategi, ya kan, taktikal atau apanya, kecerdasan dalam bermain itu yang kita perlukan. Karena pemain timnas itu harus dirata-rata dari pemain-pemain yang ada di Liga Indonesia gitu loh. Jadi saya lebih condong Patrick Kluivert. Patrick Kluivert ya. Ya, Patrick Kluivert. Oke Bang, kemudian Bang, bulan Oktober nanti itu kan timnas akan mengarungi 2 pertandingan ya. Untuk buat babak keempat ya. Yes. Di zona Asia 2026 melawan tuan rumah Arab Saudi dan Irak. Bagaimana nih peluang Indonesia dari pandangan Abang? Apa ya? Kalau untuk buat kita, nih jadi kita kembali lagi nih melawan Asia Timur kan. Benar. Karena Abang pengalaman banyak tuh. Jadi Arab Saudi ini kan sudah prakualifikasi di Piala Dunia yang kita sudah sering ketemu kan atau apanya. Mungkin juga disitulah kan mungkin dia nggak mau terulang lagi nih. Betul. Atau refund lah atau apa pertemuan kan begitu. Tapi kalau Irak kan kita belum ketemu nih. Iya Bang. Iya kan? Betul juga. Nah, walaupun di event-event lain, tapi ini di pra Piala Dunia kita baru ketemu sama Irak. Jadi sini dari pelatih, Patrick Kluivert, staf pelatih ini sudah bisa mempelajari kan itu apanya. Dan pasti juga tim Arab Saudi juga sudah tahu kelebihan dan kelemahannya dari timnas kita kan seperti itu. Nah, mudah-mudahan kita bisa mengatasi. Walaupun kita sudah ketemu nih di pra ininya juga untuk buat babak keempatnya ini ketemu lagi nih sama Arab Saudi. Mudah-mudahan bisa masuk ke timnas Indonesia. Kemudian Bang, waktu Abang di timnas, ketika Abang masih main dulu nih kan, lebih suka melawan tim-tim dari Timur Tengah atau tim-tim Asia Timur seperti Jepang atau Korsel gitu? Ya. Kalau saya lihat gini ya, kita lihat selama ini kan kita dari lihat untuk buat analisa ya kan, kalau kita melawan dari Asia Timur dari Arab itu, kita lebih condong kita ketemu sama tim-tim Arab ya dibandingin kita di Jepang. Ya kan, kita lihat sendirilah kualitas pemain Jepang seperti apa. Ya, bermain 3 orang aja kita kesulitan kita menghadapinya kan gitu. Disiplinnya bagus ya. Disiplinnya juga bagus. Nah, buat secara saya pribadi gitu, ya syukur kita bertemu ini melawan tim-tim Arab yang sudah mereka cuma mengenal kecepatan atau apa gitu. Tapi kan kalau melawan Korea, melawan Jepang, yang mereka juga semuanya itu juga emang langganan Piala Dunia. Betul. Ya kan, termasuk Arab Saudi juga kan gitu. Jadi buat saya gitu, saya lebih condong timnas melawan Arab Saudi, melawan liga tim-tim Arab gitu. Menurut Abang nih, prediksi Abang sendiri berapa nih kira-kira skor untuk Indonesia versus Arab Saudi, dan Indonesia lawan Irak tuh berapa kira-kira? Kalau saya lihat gini, berarti kan mereka Arab Saudi itu sudah ketemu kemarin juga seperti apa main lawan kita kan. Benar. Apalagi ini sekarang beda tempat gitu ya kan, mereka home. Pasti juga mereka nggak mau kalah kan, kayak gitu. Walaupun kita bisa memenangkan tapi harus butuh kerja keras. Sama juga Arab Saudi juga pengen masuk kan, lolos berikutnya. Iya sih, apalagi gitu. pernah ngalahin Argentina lagi. Saya nggak bisa memprediksi lah, karena apa yang bakal kita hadapin ini di fase berikutnya juga berat juga. Cukup berat ya. Iya. Nanti tinggal waktu lah yang bisa. Belum bisa saya ngasih jawaban saya. Oke Bang, terakhir nih, gimana sih menurut Abang sepak bola di negeri kita ini jika timnas lolos ke Piala Dunia 2026? Gimana nih dampaknya sepak bola di negeri kita nih? Yang jelas sejarah ya. Ya kan, selama ini kan kebanggaan dari kita pemain tim nasional itu jangan cuma di Asia atau apa, tapi tiba-tiba nih melonjak kita jadi masuk di Piala Dunia. Sejarah loh ya kan. Betul, kita. Betul. Ini ada motivasi juga buat kita nih, para pelatih lokal juga, para pemain-pemain muda juga, kita harus motivasi yang itu. Harus motivasi buat mereka
cita-cita pengen jadi pemain nasional. Walaupun kasarnya mereka selalu diinin, wah ada pemain naturalisasi. Jadi kesempatan untuk buat pemain-pemain lokal nggak ada sebenarnya. Itu sudah dipikirkan sama ketum PSSI, sama pengurus-pengurus PSSI. Mereka berbuat seperti itu kan untuk buat kemajuan sepak bola kita, timnas. Jadi ada terpecut lah, ya kan, untuk buat pemain-pemain muda itu dia untuk buat meningkatkan prestasinya di cabang sepak bola. Harus ada ambisi untuk jadi pemain nasional. Jadi jangan karena adanya banyaknya pemain naturalisasi ini, pemain-pemain lokal ini sendiri merasa wah. Iya, jadi minder gitu, jadi minder atau apa? Enggak loh. Jadi sekarang contohnya, sekarang kelihatan adik-adik kita yang usia 17 yang dilatih sama Coach Nova CS kan, sama pelatih. Semuanya mereka mempunyai kualitas. Dan pemain-pemain yang naturalisasi cuma 1 orang atau 2 orang, tapi semuanya mereka produk lokal. Ya kan, mereka yang benar-benar pengen ada impian menjadi pemain nasional yang di senior atau apanya. Makanya kita support pemain-pemain muda yang ada di usia 17, 23 gitu. Insya Allah lah itu bahkan nanti tumbuh pemain-pemain kebanggaan timnas kita. Amin. Ya, semoga harapan saya juga harapan Bang Nur Alim, timnas kita ke depannya bisa lebih baik lolos ke Piala Dunia. Amin ya Bang. Oke teman-teman Bicara Bola, saya Alfonsius Kelvan dari podcast Bicara Bola, mohon undur diri, sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Terima kasih Bang Nur Alim. Sama-sama Alfon, makasih banyak Alfon juga ya. Terima kasih Sukses Bang. Semuanya.